Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun mulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan hidup, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, zahir batin kita. Maka insya Allah kalau kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala totalitas, maka hidup kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, 15 menit ke depan kami ingin menyampaikan terkait bahwa merdeka sesungguhnya adalah merdeka bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan HUT RI yang ke-77, tapi yang jadi masalah besar, apakah kita sudah benar-benar merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita hanya merdeka dilihat dalam segi zahirnya saja. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana merdeka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Merdeka yang seperti ini adalah pertama, selalu menomor satukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Kalau kita ingin merdeka, dan merdeka yang seperti ini adalah merdeka yang sebenarnya. Sebab kalau kita merdeka dengan dunia, merdeka dengan harta, seringkali kita merdeka tapi masih ada campur tangan dunia, alias kita sering dengan jemputan kedunian. Kenapa? Kita merdeka tapi sebetulnya belum merdeka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merdeka yang sebenarnya adalah merdeka yang selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Seringkali kita mengucapkan kul huwallahu ahad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, yang satu, yang tentunya tidak ada tandingannya. Kalau kita sudah merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hebat, maha dari segalanya, maka ini harus selalu menancap dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang perlu kita teruskan, yang perlu kita ingat-ingat, yang perlu kita nomor satukan dalam segala kondisi. Salah satu hadirin yang sangat kelihatan di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lafaz azan, apa yang terjadi?
Kalau kita kemudian masih meneruskan aktivitas kita, masih meneruskan pekerjaan kita, berarti kita masih belum bisa menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala manggil dengan kata hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa hayya 'alas shalah? Karena ada hayya 'alal falah, orang yang rutin sholatnya berjamaah tepat waktu di masjid, maka insya Allah hidupnya akan beruntung. Tidak hanya beruntung dunia, tapi juga beruntung di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, apalagi kita sudah tahu bersama, sholat ini adalah merupakan amal ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika bagus yang namanya sholat kita, maka insya Allah amal-amal ibadah kita yang lainnya akan mengikuti, akan juga belakangi di belakang amal-amal soleh kita. Dalam artian di belakang sholat-sholat itu akan menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelihatan sekali dalam sholat kita kayak apa. Kalau sholat kita rutin, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram, dan hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin, yang betul adalah ayo bekerja dalam rangka menunggu waktu sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, sebagai bentuk bahwa kita adalah ingin merdeka bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Allah Subhanahu wa taala tempat kita tuju. Allah Subhanahu wa taala tempat kita minta. Maka pas dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Seringkali hadirin jamaah rahimakumullah, kita seringkali membaca Al-Fatihah, tapi seringkali mohon maaf karena menjadi rutinitas biasa, maka Fatihah itu seolah-olah juga menjadi hal biasa. Padahal sebetulnya Fatihah itu hebat kalau kita telaah, kita dalami, kita renungkan arti-arti dari suratul Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kenapa kita perlu dan harus tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita ini sebetulnya tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa datang ke masjid ini, Masjid Nasrullah ini, tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas, bisa melaksanakan kajian, mengaji dan lain sebagainya. Ini semuanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, yang poin yang ingin kami sampaikan adalah jangan jadi orang yang sombong. Di atas orang yang gagah masih ada orang yang gagah lagi. Di atas orang yang kaya masih ada orang yang kaya lagi. Di atas orang yang ganteng masih ada orang yang ganteng lagi, dan sebagainya. Maka yang paling hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengakui dalam hidup kita masing-masing ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan menjadi hidup yang hebat, dan hidup kita akan menjadi hidup yang mulia. Yang ketiga hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan bagaimana kita merdeka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat kelihatan sekali adalah orang itu hidupnya selalu senang, hidupnya tidak pernah takut, hidupnya tidak pernah sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat At-Taubah ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jangan takut, jangan sedih, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, menanamkan Allah Subhanahu wa taala bersama kita ini loh, kadang seringkali kita geleyor dalam hidup kita. Seringkali kita terjadi masalah dalam hidup kita. Padahal apapun yang kita terima selalu itu adalah hal-hal yang baik. Kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik.
Maka baginda Rasulullah SAW ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang enak, yang nyaman, yang menenteramkan, beliau menyampaikan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, matur suwun, alhamdulillah saya ketika mendapatkan nikmat ini bisa menyempurnakan nikmat-nikmat yang lainnya menjadi amal-amal soleh yang lainnya ya Rabb. Ini di saat kita melaksanakan atau memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bagaimana kalau kemudian kenikmatan itu tidak enak, tidak menyenangkan dalam hidup kita? Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan alhamdulillahi ala kulli hal. Matur suwun ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala hal yang Engkau berikan, dan itu pasti mengenakkan, pasti menyenangkan untuk kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu contoh ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, berupa kena masalah. Ternyata adanya sakit, adanya masalah itu dalam rangka menaikkan derajat kita. Ternyata adanya masalah, adanya sakit itu sekaligus melebur dosa-dosa kita. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, jika kita tersandung, tertusuk duri kaki kita, kita ikhlas, kita ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sekaligus otomatis menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang merdeka bersama Allah Subhanahu wa taala selalu hidupnya adalah punya prasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala alias berprasangka jelek. Yang keempat, hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang merdeka bersama Allah Subhanahu wa taala hidupnya adalah tenang. Hidupnya menjadi nyaman. Hidupnya selalu di samping senang, dia tidak merasa gundah gulana. Hidupnya adalah nyaman, enak, tenang. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya nyaman, dan biasanya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan meninggal dalam kondisi-kondisi yang diinginkan, yaitu kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang yang selalu merdeka bersama Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak pernah sedih, hidupnya selalu nyaman, hidupnya selalu tersenyum. Dan yang paling akhir, ketika kita sudah merdeka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, andalannya adalah selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang iman. Ad-du'a yughayyiru taqdir. Doa bisa merubah takdir. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, perbanyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam surat Al-Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, innallaha 'alimun khabir." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka kita tidak tahu besok ada apa, besok bagaimana. Doalah yang kemudian kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita hidup ini selalu menjadi orang-orang yang hidup merdeka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita selalu memohonnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Moga-moga yang singkat ini mampu memberikan inspirasi, mampu mengetuk diri kita masing-masing menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku, menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Sebab hidup kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, mati, hidupku, semuanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka hidup kita inilah akan menjadi hidup yang nyaman, hidup yang tenang, hidup yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah barokah, anak-anak kita semuanya soleh dan soleha. Moga-moga apa yang menjadi hajat kita bersama dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia sampai akhirat. Dan moga-moga jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في صحاتنا وبارك لنا في أسراتنا وبارك لنا في بيوتنا ومسجدنا خصوصا مسجد نصر الله كما باركت مسجد الحرام وكما باركت مسجد الأقصى وكما باركت مسجد الكوبا وكما باركت مسجد النبوي يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمكم لذكر الله أكبر. أقم الصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا